Mas Mahes, gumam Arumi. Bola mata wanita itu membulat sempurna kala melihat sosok pria yang perawakannya begitu mirip dengan suami tercinta. Meski hanya bagian punggung saja yang nampak, tetapi dia yakin itu adalah Mahesa. Rumi, lampu lalu lintas sudah berubah warna. Seru Rini sambil menyenggol siku Arumi. Arumi tersadar kala mendengar suara klakson dari kendaraan lain yang ada di belakang mobil wanita itu. Dia langsung menginjak pedal gas, namun saat menemukan arah putar balik, wanita itu membelokkan kendaraannya mengikuti kemana arah Mahesa pergi. Loh, kenapa kita putar arah? Ada barang kamu yang tertinggal. Wanita yang duduk di balik kemudi bergeming. Dia hanya fokus ke arah jalanan di depan sana, tanpa menghiraukan pertanyaan Rini. Setelah berada di depan gedung pertokoan, Arumi segera memarkirkan kendaraan. Lalu dia melepas sabuk pengaman yang melingkar di tubuh, kemudian berlari mencari Mahesa. Astaga, Arumi kenapa sih? Tiba-tiba saja sikapnya berubah. Keluh Rini, tidak ingin terjadi hal buruk menimpa Arumi. Wanita itu ikut turun lalu berjalan menyusul sahabatnya. Arumi terus berjalan mencari keberadaan Mahesa. Mengedarkan pandangan ke kanan dan kiri. Dia masuk ke dalam toko satu, lalu pergi ke toko yang lain. Wajah wanita itu memucat saat netranya menangkap sosok pria yang sedang duduk di sebuah kafe. Jantung wanita itu bergemuruh saat kaki jenjangnya melangkah masuk ke dalam kafe. Semakin dekat ritme jantung Arumi semakin tak beraturan. Mas Mahes, ucap Arumi lirih. Merasa ada seseorang memanggil namanya, Mahesa menoleh ke sumber suara. Pria itu sedikit terkejut melihat Arumi berada di kafe tersebut. Mahesa berdiri seraya berkata, "Sedang apa kamu di sini?" "Sini dengan siapa, Mas? Wanita mana yang kamu ajak menemanimu menikmati secangkir kopi?" Mahesa menarik sudut bibir. Dia tersenyum sinis. "Lagi-lagi kamu mencurigaiku." Pria itu membentak Arumi karena sudah tidak tahan dengan sikap istrinya. "Kenapa kamu membentakku bukannya menjawab? Atau dugaanku benar selama ini? Kamu sedang bermain api di belakangku," teriak Arumi histeris. Kala Mahesa membentak, sontak semua para pengunjung yang ada di dalam kafe menatap ke arah mereka dengan tatapan aneh. Namun sepasang suami istri itu tidak mempedulikan mereka, tetapi tetap saling menghunuskan tatapan permusuhan. Mahesa menatap tajam pada Arumi. Raut wajah pria itu mendadak berubah. Sorot mata memancarkan kemarahan. Rahang mengeras dan dia mengepalkan tangan sehingga urat-uratnya menonjol dengan jelas. Di saat bersamaan Aldo masuk ke dalam kafe dengan membawa dua map dengan warna berbeda, lalu menghampiri sang bos. "Pak Mahes, maaf, sudah membuat Anda menunggu." Pria yang menjabat sebagai asisten pribadi Mahesa membungkuk hormat, lalu tersenyum ke arah Arumi. Rini menarik lengan sahabatnya ke belakang, kemudian membisikkan sesuatu. "Lebih baik kita pergi dari sini. Lihat, semua orang menatap ke arah kita." Tak ingin menjadi bahan perbincangan banyak orang, Rini segera berlalu begitu saja. Menyeret Arumi pergi meninggalkan kafe. Namun sebelum itu terjadi, Rini izin pamit terlebih dulu pada Mahesa. Setibanya di depan mobil, wanita itu melepaskan cekalan. Dia tampak frustasi dengan kejadian tadi. Tak menyangka Arumi berani berteriak kepada suaminya di depan umum. "Coba katakan padaku, apa yang terjadi dengan rumah tangga kalian? Kenapa kamu bersikap tidak hormat pada suamimu?" Rini menjeda perkataannya. "Setauku dulu kamu begitu menghormati Mahesa. Jangankan berteriak, menolak permintaan Mahesa saja kamu tidak berani." Wanita itu menghela napas panjang, menghirup oksigen sebanyak mungkin, guna memenuhi paru-parunya yang terasa sesak. Beberapa kali dia melirik Arumi yang masih membeku di tempat. Sebuah sentuhan lembut mendarat di punggung Arumi. Tangan Rini terulur kemudian menyadarkan kepala Arumi di bahunya. "Ceritakan semua masalahmu padaku. Aku ini sahabatmu. Kita tumbuh dewasa bersama-sama, jadi jangan ada yang ditutupi. Siapa tahu aku punya solusi untuk masalah rumah tanggamu," timpalnya.
masker. Gadis itu berjalan, seraya mengawasi keadaan sekitar. Untung saja aku segera berlari ke dalam toilet, jika tidak tamat sudah riwayatku, keluh Kayla. Iya, gadis yang selama ini menjadi kekasih gelap Mahesa Putra Adiguna adalah Kayla Pertiwi. Seorang model cantik dengan tinggi badan sekitar 180 cm, berparas cantik, kulit putih bersih bagai susu, dan bertubuh aduhai bagaikan gitar Spanyol. Hidung mancung, mata bulat dan bulu mata lentik menambah nilai plus gadis itu. Selama 3 bulan ini Mahesa dan Kayla terlibat cinta terlarang. Di belakang Arumi mereka berdua tega bermain api, dan hubungan terlarang itu pun didukung penuh oleh Naila Adiguna, seorang wanita parubaya yang merupakan mama dari ibu mertua Arumi. Maafkan aku sayang, sungguh aku tidak tahu kalau aku akan bertemu dengan ini. Kupikir dia ada di rumah, berdiam diri di kamar sambil menonton drama Cina kesukaannya. Kayla memasang wajah cemberut. Kamu sih, kenapa sampai saat tidak jujur sama Arumi kalau kita berdua ada affair? Mahesa tampak terkejut dengan perkataan Kayla. Pasalnya, sebelum mereka memutuskan menjalin kasih, Mahesa sudah membuat perjanjian untuk merahasiakan hubungan gelap. Namun, siapa sangka, Kayla malah ingin mempublikasikan cinta terlarang di antara dia dan suami sahabatnya. Gila kamu, bisa kacau urusannya kalau Arumi tahu aku berselingkuh, tolak Mahesa. Pria itu menjauhkan diri agar tidak terlalu dekat dengan Kayla, sebab dia khawatir Arumi akan kembali lagi dan melabrak mereka berdua. Lalu, mau sampai kapan kita sembunyi-sembunyi? Aku butuh kepastian, Mas. Kayla begitu kesal dengan sikap Mahesa yang tidak bisa tegas menyikapi persoalan. Kalau kamu tetap bungkam, maka aku akan pergi dan membawa bayi ini menjauh dari kehidupanmu. Cek. Mahesa terdiam. Pria itu meletakkan cangkir kopi yang baru saja dia teguk. Bahkan cairan hitam pekat itu belum juga meluncur menghangatkan tenggorokannya. Bagai diguyur satu ember air dingin, Mahesa kembali tersadar kala jemari lembut Kayla menyentuh paha pria itu. Aku hamil, Mas, anak kamu, tutur Kayla lembut diiringi seulas senyuman manis di bibir gadis itu. Kayla tersenyum, lalu melingkarkan tangan ke lengan Mahesa. Tanpa ada rasa malu dia menyandarkan kepala di pundak suami sahabatnya, yang kini menjadi kekasih gelap gadis itu. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Cita-cita yang selama ini kamu inginkan. Mahesa masih terdiam, terpaku dengan berita kehamilan Kayla. Dia tak menyangka, gadis yang baru dipacarinya selama 3 bulan, kini telah mengandung darah dagingnya sendiri. Suatu kabar bahagia yang sudah sangat lama dinanti oleh seluruh keluarga Adiguna. Seluruh keluarga pasti akan ikut bahagia dan merayakan kehadiran anggota baru dalam keluarga Adiguna. Jika wanita yang mengandung darah dagingnya adalah Arumi, bukan Kayla. Meski rasa cinta pada sang istri mulai memudar, tetapi bagaimanapun juga status wanita itu sah di mata hukum dan agama. Kehamilan Kayla akan menjadi aib jika seluruh keluarga mengetahui bayi itu adalah hasil dari perbuatan terlarang. Setelah sadar dari keterkejutan, Mahesa melepaskan tangan Kayla yang melingkar di lengan, memberikan jarak agar tidak terlalu dekat. Kak, kamu yakin itu adalah anakku? Suara pria itu gemetar, tatkala mengucapkan kata anak di akhir kalimat. Kayla mendongakkan kepala, dia menatap Mahesa dengan tatapan penuh kekecewaan. Kamu pikir aku perempuan nakal yang bisa sembarangan tidur dengan pria lain? Dengusnya kesal. Ketika kamu pertama kali tidur denganku, apakah itumu tidak merasakan telah merobek sesuatu? Bu, bukan begitu maksudku. Aku hanya tidak percaya. Di dalam rahimmu telah tumbuh benih yang kutanam. Kalimat Mahesa terjeda. Kenapa bisa secepat itu? Seketika tatapan mata pria itu kosong. Dia masih tak percaya dengan kejutan yang akan diberikan oleh kekasih gelapnya. Itu. Kayla melotot, tak percaya mendengar perkataan kekasihnya. Tentu saja bisa. Hampir setiap hari kita melakukannya tanpa pengaman. Lagi pula aku itu berbeda dengan istrimu. Rahimku sehat, buktinya 2 bulan. Terasa sakit, bagai diiris oleh pisau yang sangat tajam. Dia tidak menduga Mahesa akan meragukan darah dagingnya sendiri. Perasaannya campur aduk antara sedih, kecewa dan sakit hati, melebur menjadi satu hingga membuat dada gadis itu terasa sesak. Aku berhubungan hanya dengan satu orang pria, dan orang itu adalah kamu. Tidak ada pria lain, Mas, ucap gadis itu lirih.
Aku benar-benar tulus mencintaimu. Namun ternyata kamu meragukan cinta dan kesetiaanku. Jadi lebih baik kita tidak usah bertemu lagi. Setelah mengucapkan isi hatinya yang terdalam, Kayla meraih sling bag yang ada di samping lalu dia pergi begitu saja, tanpa memperdulikan tatapan aneh dari para pengunjung kafe. Gadis itu terus berlari meninggalkan bangunan bergaya rustik itu, dengan perasaan sedih. Tubuh semampai itu menghilang bersama dengan tertutupnya pintu taksi. Sepeninggal Kayla, Mahesa masih membeku di tempat. Otaknya terasa buntu, belum mampu mencerna semua kejadian yang sedang terjadi. Pikirannya kosong entah pergi kemana. Masih dengan tatapan mata kosong, pria itu melirik ke arah Aldo yang sedang duduk manis, menyaksikan drama pertengkaran antara Mahesa, Kayla, dan Arumi. Aldo, apakah menurutmu kabar kehamilan Kayla itu benar? Mengapa aku masih tidak percaya bahwa saat ini ada anakku di dalam rahim gadis itu? Aldo memperhatikan wajah bosnya sekilas. Sepertinya Mahesa begitu terkejut dengan kabar kehamilan Kayla. Seorang gadis yang tidak lain adalah sahabat dari istrinya sendiri, kini sedang mengandung anaknya. Entah bagaimana jadinya jika Arumi dan keluarganya, serta keluarga Adiguna mengetahui kebenaran ini. Mungkin saja akan terjadi perang dunia ketiga, sebab hubungan di antara kedua keluarga akhir-akhir ini berada di level siaga. Seharusnya Anda bertanya pada diri sendiri sebab hanya Pak Mahesa yang dapat menjawabnya. Aldo meraih secangkir kopi miliknya, perlahan dia meneguk cairan kental itu melewati tenggorokan. Posisi cangkir masih ada di tangan, pria itu berkata, "Kalau boleh jujur sebenarnya saya kecewa dengan sikap Pak Mahes, karena berani bermain api di belakang Bu Rumi, hanya karena wanita itu belum memberikan keturunan." Kedua bola mata Mahesa melebar mendengar kejujuran asistennya. Menurut Mahesa, Aldo bukanlah tipe orang yang suka ikut campur dalam urusan pribadi orang lain. Ketika dirinya memutuskan berselingkuh dengan Kayla, Aldo bergeming entah karena memang mendapat ancaman dari Mahesa sehingga mulut pria itu bungkam, atau memang dia segan ikut campur ke ranah pribadi atasannya. Mahesa tidak tahu, hanya Otor Mahan yang tahu. "Kamu sudah mulai berani mengajukan protesmu padaku, sudah bosan hidup." Tidak terima ada orang lain ikut campur, Mahesa naik pitam. Dia menatap Aldo dengan penuh kebencian. "Jika kamu sudah bosan bekerja denganku, lebih baik tidak usah bekerja lagi di perusahaan. Kamu bisa minta pekerjaan pada Arumi." Tangan Mahesa terjulur ke depan, mengambil kunci mobil yang tergeletak di atas meja, lalu meninggalkan Aldo tanpa menoleh ke belakang. Saat tiba di parkiran mobil, dengan kasar Mahesa membanting pintu. "Sial, kenapa Aldo sekarang berani menentangku?" maki Mahesa. Tidak ingin terlalu lama berada di parkiran, Mahesa menginjak pedal gas menuju jalanan ibu kota, pergi meninggalkan gedung pertokoan yang berada di pusat Jakarta. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, tetapi keadaan jalanan masih cukup ramai. Suara bising klakson barat ibarat sebuah nyanyian merdu bagi seluruh pengendara. Asap knalpot menjadi pemandangan indah yang bisa disaksikan oleh mata telanjang. Berkali-kali terjebak lampu merah. Akhirnya Mahesa berhasil lolos dari rintangan itu. Kini dia sudah berada di rumah Naila. Dengan langkah gontai, pria itu melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Di ambang pintu seorang asisten rumah tangga berdiri dengan hormat. "Selamat malam, Den," sapa wanita parubaya itu ramah. Mahesa menganggukkan kepala sebagai jawaban, kemudian dia menyerahkan tas kerja agar dibawa masuk ke dalam kamar. Naila yang sedang berada di ruang makan dibantu satu orang asisten lagi, sedang menyiapkan peralatan makan. Ruang makan berada di dekat tangga, sehingga ketika penghuni rumah itu akan ke lantai 2, maka akan melewati ruangan itu terlebih dulu. Melihat putra tersayang pulang ke rumah utama tanpa memberitahu membuat Naila bertanya-tanya. Dia mengerutkan kening sehingga terlihat jelas garis halus di sana. "Loh, Mahes, tumben kamu pulang ke sini tanpa memberitahu Mama. Ada masalah apa?" Naila berjalan mendekati Mahesa, lalu menyentuh pundak putra tercinta. "Kamu bertengkar dengan Arumi?" Hening, tidak ada jawaban. Hanya bola mata Mahesa yang bergerak menatap wajah sang mama tercinta. "Mama kan sudah pernah bilang sama kamu, ceraikan dia. Rumah tangga kalian itu sudah tidak sehat. Selain itu dia juga mandul, jadi untuk apa dipertahankan?" Naila masih melancarkan jurus ampuh, agar Mahesa menceraikan wanita yang sangat dibenci olehnya selama ini. Sejak dulu Naila memang sangat membenci Arumi, bahkan saat pertama kali menantunya itu datang ke rumah. Dia sudah memiliki firasat bahwa calon istri Mahesa adalah gadis pembawa sial, yang akan memberikan kesialan pada keluarga Adiguna. Dugaan Naila terbukti saat kakek dan nenek Mahesa berencana datang ke acara resepsi pernikahan.
yang diadakan 1 bulan setelah akad nikah. Rombongan keluarga Adiguna yang ada di Bandung mengalami kecelakaan di tol Cipularang. Kedua mertua Naila menjadi korban dalam kecelakaan sementara anggota keluarga yang lain mengalami luka-luka. Sejak kejadian itu Naila semakin membenci Arumi dan berharap agar aura jahat keluarga Adiguna pergi untuk selama-lamanya. Bersambung.